Oke, selamat datang di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita akan kupas satu sumber yang Anda bagikan, sebuah presentasi dari Simon Sinek yang sangat berpengaruh itu ya. Dia kan mengajukan satu pertanyaan yang kelihatannya simpel, tapi sebenarnya dalam banget. Kenapa ya beberapa organisasi atau pemimpin seperti Apple, Wright bersaudara, atau Martin Luther King Jr. itu bisa begitu menginspirasi, padahal yang lain yang punya akses ke talenta dan sumber daya yang sama, gagal? Tepat. Dan misi kita di sini adalah untuk membedah ide utamanya, yang ia sebut lingkaran emas atau the golden circle. Sinek bilang ada sebuah pola yang diikuti oleh semua pemimpin dan organisasi inspiratif ini. Dan pola ini, nah ini yang menarik, benar-benar berlawanan dengan cara kerja kebanyakan orang di dunia. Oke, lingkaran emas. Coba kita langsung masuk ke intinya. Ini kan ada 3 lapisan ya. Apa, bagaimana, dan mengapa. Betul. Dan kebanyakan orang itu berkomunikasi dari luar ke dalam. Mereka kasih tahu Anda apa yang mereka lakukan. Terus, mungkin bagaimana mereka melakukannya. Dan jarang sekali mereka sampai ke mengapa mereka melakukannya. Nah, para pemimpin inspiratif ini membaliknya. Mereka mulai dari mengapa, tapi Apple komunikasinya dari dalam keluar. Dalam segala hal yang kami lakukan, kami percaya pada upaya menantang status quo. Kami percaya pada cara berpikir yang berbeda. Itu mengapanya. Cara kami menantang status quo adalah dengan membuat produk yang desainnya indah dan mudah digunakan. Itu bagaimananya. Kami kebetulan membuat komputer yang hebat. Baru itu apanya? Mau beli. Nah, pendekatannya terasa sangat berbeda kan? Wah, beda sekali. Jadi ini yang Sinek bilang, orang tidak membeli apa yang Anda lakukan. Mereka membeli mengapa Anda melakukannya. Dan ini bukan sekedar teori pemasaran, tapi ada hubungannya sama biologi. Persis. Ini yang paling penting. Jadi apa yang kita lakukan itu berhubungan dengan neokorteks, bagian otak kita yang rasional, yang analitis. Oke, Tapi, mengapa dan bagaimana itu terhubung langsung dengan otak limbik? Bagian ini yang mengendalikan perasaan, kepercayaan, kesetiaan, dan semua pengambilan keputusan. Dan bagian otak ini tidak punya kapasitas untuk bahasa. tunggu. Jadi itu sebabnya kita sering punya gut feeling. Keputusan berdasarkan naluri yang susah kita jelaskan pakai kata-kata? Tepat sekali. Ketika sebuah perusahaan mengkomunikasikan mengapanya, mereka itu bicara langsung ke bagian otak yang mengendalikan perilaku. Bukan ke bagian yang cuma bisa menganalisis fitur. Oke. Ini jadi masuk akal kalau kita lihat kisah Wright bersaudara. Di satu sisi ada Samuel Pierpont Langley, dia punya dana besar dari pemerintah, tim terbaik yang bisa dibeli pakai uang. Tapi tujuannya adalah apa? Dia mau jadi kaya dan terkenal. Sebaliknya, Orville dan Wilbur Wright, mereka nggak punya uang, nggak punya koneksi. Tapi mereka punya mengapa. Mereka percaya kalau mereka bisa menciptakan mesin terbang, itu akan mengubah dunia. Dan hasilnya beda jauh ya? Beda sekali. Tim Langley kerja untuk gaji. Tim Wright bersaudara kerja dengan darah, keringat, dan air mata karena mereka percaya pada impian yang sama. Begitu Wright bersaudara berhasil terbang, Langley yang motivasinya keliru, ya dia langsung berhenti. Dia nggak jadi kaya, nggak jadi terkenal, jadi dia menyerah. Hal yang sama berlaku juga untuk Dr. Martin Luther King Jr. kan? Dia kan nggak berkeliling dan menjelaskan rencananya poin per poin. Benar, dia berkeliling dan memberitahu orang-orang apa yang ia yakini. Makanya dia tidak memberikan pidato, saya punya rencana, tapi saya punya impian. Orang-orang nggak datang untuk dia, mereka datang untuk diri mereka sendiri, karena mereka punya keyakinan yang sama. Jadi setelah kita kupas semua ini, inti pesannya jadi sangat jelas. Kepemimpinan sejati dan pengaruh yang bertahan lama itu bukan berasal dari otoritas, tapi dari kemampuan untuk menginspirasi. Dan inspirasi itu dimulai dengan kejelasan tentang mengapa. Benar sekali. Dan ini bukan cuma soal bisnis atau kepemimpinan besar ya. Ini berlaku untuk kita semua. Jadi, kami akan tinggalkan Anda dengan satu pemikiran untuk direnungkan. Sinek menekankan pentingnya keyakinan di atas sebuah rencana. Jadi, pertanyaannya bukan cuma apa tujuan Anda, melainkan keyakinan apa yang Anda miliki dan komunikasikan dengan begitu jelas, sehingga orang lain terinspirasi untuk menjadikannya milik mereka juga.